Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di kuliah pertama kita, kuliah perdana kita, akuntansi biaya. Hari ini kita masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang konsep biaya dan sistem akumulasi biaya. Nah, tujuan pengajarannya adalah yang pertama kita paham konsep akuntansi keuangan, manajemen dan biaya. Kemudian kita paham klasifikasi biaya itu sendiri apa aja. Kemudian yang ketiga, paham aliran biayanya pada perusahaan manufaktur. Dan yang keempat, kita memahami pelaporan operasi perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya kenapa ini perusahaan manufaktur? Karena dalam akuntansi biaya ini hanya ada di dalam perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita belajar tentang akuntansi PPDA, prinsip dasar akuntansi, kita belajar tentang perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang. Nah, khusus di perusahaan manufaktur itu sendiri kita akan belajar di kuliah akuntansi biaya ini, gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus samakan persepsi dulu apa itu akuntansi ya. Nah, jadi akuntansi itu adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan, entah itu pihak internal maupun eksternal si entitas itu sendiri. Kemudian secara garis besar, akuntansi dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama keuangan, yang kedua manajemen. Nah, akuntansi biaya ada di mana? Akuntansi biaya ada di sisanya, ada di tengah-tengah di sini. Gitu ya. Baik, akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Jadi dia adalah bidang ilmu akuntansi yang terdiri atas rangkaian proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan elemen-elemen biaya. Nah, bedanya dari akuntansi yang lain adalah akuntansi biaya ini adalah fokus pada elemen-elemen biayanya, baik dia biaya langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa. Nah, jadi baik akuntansi keuangan maupun manajemen, akuntansi biaya ini menjadi bagian dari kedua akuntansi ini, gitu ya. Nah, ini letaknya dia di tengah-tengah. Selanjutnya, definisi biaya. Biaya merupakan suatu nilai tukar prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat, umumnya lebih dari 1 tahun. Nah, biaya tidak hanya berhubungan dengan pengorbanan saja, tapi juga pengorbanan yang akan terjadi. Jadi misalnya nih contohnya ya, jadi ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, maksudnya biaya tenaga kerja langsung di sini adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksi. Biaya ini kita keluarkan agar kita dapat memperoleh atau bisa memproduksi barang atau jasa yang telah kita inginkan atau perusahaan inginkan, gitu. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Nah, tujuannya untuk apa kita klasifikasi biaya? Agar kita tahu biaya-biaya ini masuk ke dalam dan atau bertujuan dengan untuk apa biayanya, gitu. Yang pertama ada biaya pabrikasi atau biaya produksi. Nah, biaya pabrikasi atau disebut juga dengan biaya pabrik merupakan penjumlahan 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, apa itu biaya bahan baku langsung? Nah, kalau biaya bahan baku langsung ini adalah semua bahan, semua biaya yang membentuk bagian keseluruhan dari barang jadi dan dapat dimasukkan langsung dalam kalkulasi biaya produk. Contohnya misalnya
dalam membuat peralatan mebel kita memerlukan kayu. Nah, kayu ini menjadi biaya bahan baku gitu ya. Selanjutnya misalnya yang kedua ada tenaga kerja langsung. Nah, ini adalah tenaga kerja atau karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan baku langsung menjadi barang jadi. Jadi di sana mereka itu berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, contohnya apa biaya ini? Biaya tenaga kerja langsung ini contohnya adalah gaji para karyawan yang memproduksi barang. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Apa ini maksudnya? Nah, kalau overhead itu didefinisikan sebagai biaya bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan semua biaya fabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung ke produk tersebut. Nah, misalnya bahan tidak langsung ini apa? Contohnya, dia itu penghitungannya rumit karena pemakainya hanya sedikit. Contohnya paku, staples. Misalnya pekerja tidak langsung ini apa contohnya? Nah, misalnya dia hanya sebagai pengawas gitu. Jadi gaji para pengawas ini masuk dalam biaya-biaya overhead pabrik. Oke. Selanjutnya ada biaya komersial. Jadi biaya komersial itu sendiri ada biaya administrasi dan pemasaran. Masih ada banyak klasifikasi biaya lainnya. Contohnya ada biaya yang berhubungan dengan volume produksi, ada biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, kemudian ada biaya yang berhubungan dengan departemen produksi yang baik langsung maupun tidak langsung, kemudian ada biaya produksi, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, kemudian biaya pengeluaran modal, biaya pengeluaran pendapatan, biaya standar, biaya aktual, biaya terkendali, dan lain-lain. Baik, ada aliran dalam proses di perusahaan manufaktur. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sumber dana perusahaan manufaktur itu bisa terdapat dari yang pertama kas, yang kedua ada aktiva yang dapat disusutkan, dan kemudian ada utang usaha. Nah, dari sumber dana ini kita bisa membayar biaya-biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang berupa tenaga kerja tak langsung, bahan penolong, kemudian ada listrik, asuransi, dan depresiasi. Nah, selain untuk membayar biaya-biaya produksi ini, sumber dana ketiga ini dapat untuk membeli harga bahan yang dibeli. Nah, yang kemudian kita masukkan ke dalam gudang persediaan bahan baku. Nah, dari gudang persediaan bahan baku ini kemudian diproses ke dalam barang dalam proses yang kemudian nanti akhirnya kita masukkan ke dalam gudang persediaan produk barang jadi. Nah, ini aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada pelaporan operasi perusahaan manufaktur. Yang pertama ada laporan laba rugi. Kita dapat mengetahui penghitungan laba bersih operasi dari yang pertama kita cari dulu laba kotornya, dari penjualan kita kurangi HPP, kemudian kita kurangi biaya komersialnya, baik biaya pemasaran dan administrasi, kemudian kita kurangi biaya PPH atau pajak penghasilannya. Selanjutnya ada laporan harga pokok penjualan. Jadi laporan harga pokok penjualan ini dimulai kita hitung dulu biaya bahan bakunya berapa, kemudian biaya overhead pabriknya berapa, kemudian kita total biaya produksinya berapa, dan ketemu harga pokok penjualannya. Oke ya, akan kasih contoh soalnya. Yang pertama, perusahaan Hamzah Cumi telah mengumpulkan data berikut yang berhubungan dengan operasi bulan Mei 2020. Nah, persediaan awal barang dalam prosesnya adalah 50.000,
bahan baku langsungnya 90.000, persediaan awal barang jadinya 110.000, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 60.000, persediaan akhir barang dalam proses adalah 70.000, POP-nya 80.000, dan persediaan akhir barang jadinya adalah 80.000. Nah, kita hitung harga pokok penjualannya ya. Nah, yang pertama harus kita masukkan adalah biaya produksinya. Ingat, di biaya produksi tadi ada 3 komponen. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau biaya bahan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau gaji karyawan yang berhubungan dengan proses produksi secara langsung. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Kita masukkan satu-satu. Biaya bahan baku langsungnya adalah 90.000, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 60.000, dan BOP-nya adalah 80.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya, ketemu total biaya produksinya yaitu Rp230.000. Kemudian kita tambahkan persediaan awal barang dalam proses. Nih, biayanya adalah 50.000. Kemudian kita kurangi persediaan akhir barang dalam proses 70.000. Ketemu HPP, harga pokok produksinya 210.000. Nah, baru kita proses menjadi barang jadi. Nah, gimana caranya? Sama dengan halnya di atas. Jadi kita tambahkan dulu persediaan awal barang jadinya Rp110.000 dan kita kurangi persediaan akhir barang jadi sebelum kita masukkan ke gudang 80.000. Kita ketemu harga pokok penjualan akhirnya adalah Rp240.000. Baik, itu materi pengantar kita di kuliah perdana kita, yaitu tentang apa itu akuntansi biaya, apa itu biaya, apa itu aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, kemudian bagaimana pelaporan hasil operasinya, kemudian posisi akuntansi biaya dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, semoga materi hari ini bisa membuka wawasan pertama kita tentang akuntansi biaya. Jadi sedikit rumit karena ini tentang perusahaan manufaktur daripada kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi yang hanya belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Tapi bisa lah ya nanti ya ke depannya lagi nanti akan kita bahas materi-materi yang akan menjelaskan apa itu BOP, apa itu bahan baku langsung dan lain sebagainya. Oke, semoga materi hari ini kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.